Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifatul Zuhroh dengan NIM 19051214071 akan melakukan praktikum ketiga tentang routing statis. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini mengetahui cara kerja routing statik. Yang kedua, mensimulasikan routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun, Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit di dalam jaringan yang besar. Jadi, routing statik hanya bisa dilakukan di sebuah jaringan yang kecil, karena itu diisi secara manual. Cara kerjanya ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni destination adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 00.0.0.0/0 untuk semua jaringan. Lalu ada gateway, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga ada brief source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang terakhir ada distance dengan range dari 0 sampai 255. Adalah cara administrator jaringan dari router. Lalu keuntungan menggunakan routing statik yaitu meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Di sini ada percobaan dengan skenario seperti pada gambar. Jadi nanti ada 3 buah router dan juga 3 buah PC dan 2 buah server dengan IP konfigurasi yang sudah diatur sesuai dengan gambar. Setelah membuat seperti di gambar, kita akan mengatur IP konfigurasi setiap PC, router, dan juga server. Yang pertama untuk server 1, IP konfigurasinya 33.33.33.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan default gateway-nya sama, tapi di belakangnya menjadi 3 karena itu terhubung ke router 3. Lalu lanjut mengatur server 2. Server 2 memiliki IP konfigurasi 43.43.43.1 dengan subnet masknya juga sama 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 43.43.43.3. Belakangnya 3 karena terhubung ke router 3. Router 3 pas Ethernet 0.0/0 itu menghubungkan ke server 1 dengan default gateway-nya tadi 33.33.33.3.
Dan untuk yang fast Ethernet 1/0 itu menghubungkan ke server 2. Dengan default gateway tadi yang sama dan serial 2/0 menghubungkan ke server ke router 1. Dan juga untuk yang serial 3 menghubungkan ke router 2. Selanjutnya untuk router 1. Untuk fast Ethernet yang 0/0 adalah menghubungkan ke PC 1. Jangan lupa port statusnya di on kan. Dan juga untuk fast Ethernet 1/0 untuk menghubungkan ke PC 2 dengan IP address-nya 192.168.128 dengan subnet max bagian belakangnya 192. Dan jangan lupa untuk di on kan. Untuk serial 2/0 menghubungkan ke router yang kedua dengan IP address-nya 12.12.12.1. Dan untuk yang serial 3/0 menghubungkan ke server 3. Selanjutnya dari router 2, IP bus Ethernet 0-nya menghubungkan ke PC 3 dengan IP address 192.168.1.254 dengan subnet max-nya belakangnya 128. Dan untuk serial kedua itu menghubungkan ke router 1. Dan untuk yang serial 3/0 menghubungkan ke router yang ketiga dengan IP address 23.23.23.2. Belakangnya 2 karena dia router kedua. Dan jangan lupa port statusnya di on kan. Selanjutnya untuk PC yang ketiga, IP konfigurasinya IP address-nya 192.168.1.253 dengan subnet max-nya bagian belakangnya 128 karena dia /25. Dan untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Lanjut konfigurasi untuk PC 1 dengan IP address 192.168.1.1. Subnet max-nya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Selanjutnya konfigurasi PC 2 dengan IP konfigurasinya IP address-nya 192.168.1.65 dan default gateway-nya 192.168.1.1.26. Jika sudah diatur semua, mari kita lanjutkan ke percobaan. Setelah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC, lalu kita isikan tabel routing statik seperti setiap router seperti berikut, seperti yang ada di tabel. Dari router 1, 2, dan router yang ketiga. Di sini sudah saya isikan seperti yang ada di gambar pada statik, dan kita lihat pada di sini sudah saya inputkan sesuai seperti yang ada di tabel. Setelah di router yang pertama, sekarang ke router yang kedua. Sama seperti yang tadi sudah saya atur sesuai dengan yang ada di tabel. Dan lanjut ke router yang ketiga. Statiknya cuma ada 2 dan menghubungkan dari router 1 dan router 2. Setelah selesai mengatur, pindahkan model ke simulasi lalu buat menjadi IJMP saja. Setelah itu, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalan PDU IJMP-nya. Dari PC1 ke PC2. Setelah itu dikembalikan dan sukses. Dari PC1 ke PC3. Melewati router 1,
lalu ke router 2 dan dikirimkan ke PC3. Setelah itu dikirimkan balasan untuk ke PC1 lagi. Sukses. Dari PC1 ke router 1, lalu ke router 3, dikirimkan ke server 1, dan dikirimkan balasan untuk dikirimkan ke PC1. Berhasil. Lalu PC1 ke server 2. Dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3 dan ke server 2. Setelah dari server 2 dikirimkan balasan melalui router 3, lalu ke router 1 dan di PC1. Setelah itu dari PC3 ke PC1, lanjut PC3 ke PC1. Melewati router dan sampai ke PC1. Lalu dikirimkan balasan untuk PC3. Sukses. Dari PC3 ke PC2. Dikirimkan ke router 2, lalu ke router 1, dan dikirimkan ke PC2. Setelah itu dikirimkan balasan sampai di router 2 dan di PC3. Sukses. Untuk selanjutnya PC3 ke server 1. Dari router 2 ke router 3 dan diteruskan ke server 1. Balasannya dikirim dari router 3, lalu mampir ke router 1 dan dilanjutkan ke router 2. Sukses. Lalu PC3 ke server 2. Seperti yang tadi, dari router 2 ke router 3 dan dikirimkan ke server 2. Setelah itu balasan dikirimkan menuju router 3 dan berakhir di PC3. Sukses. Selanjutnya, simbol PDU dari server 1 ke server 2. Cuma melewati satu router, yaitu router 3, lalu dikirimkan balasan. Berakhir sukses. Dari server 1 ke PC1. Melewati 3 router. Router 3, router 2, dan router 1. Setelah itu dikirimkan balasan dari router 1 ke router 3. Dan sukses statusnya. Setelah itu dari server 1 ke PC2. Dikirimkan ke router 3 dan melewati router 2, lalu baru ke router 1, lalu ke PC2. Setelah itu dikirimkan balasan. Seperti biasa, statusnya sukses. Dan percobaan yang terakhir dari server 1 ke PC3. Melewati router 1 dan ke router 2, lalu ke PC3. Dikirimkan balasan dari router 2 ke router 3 dan langsung ke server 1. Sukses. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Ke mode real time. PC1 ke PC3. Stop command prompt.
Tracert PC2 IP-nya 192.168.165. Trace complete. Lalu dari PC1 ke PC3. Tracert 192.168.1253. Trace complete itu telah melewati router 1 dan router 2. Lalu dari PC1 ke server 1. Tracert server 1 IP-nya 33.33.33.1. Tulisannya trace complete karena telah melewati dari ini PC1 lalu ke router 1 dan ke router 3, setelah itu sampai ke server 1. Lalu dari PC1 ke server 2. Tracert server 2 43. Tulisannya trace complete. Setelah itu kita ke PC3, tracing PC3. Dari PC3 ke PC1. Tracert PC1 192.168.1.1. Perjalanan rutenya bisa kita lihat dari PC2 jalan ke router 2, dilanjut ke router 1 dan sampai di PC1. Setelah itu tracert dari PC3 ke PC1 ke PC2 192.168.65. Hampir sama, tapi bagian akhirnya IP konfigurasi dari PC2 karena PC1 dan PC2 berada di router yang sama. Setelah itu PC3 ke server 1. Dari PC3 lalu jalan ke router 2 dan ke router 3, setelah itu sampai di server 1. Setelah itu tracing dari PC3 ke server 2. Trace complete. Setelah dari PC3 kita ke server 1. Tracing server 1. Tracert dari server 1 ke server 2. 43.43.1. Di situ hanya melewati router 3 lalu sampai di server 2. Trace complete. Lalu server 1 ke PC1. Tracert PC1 192.168.1.1. Trace complete dari melewati router 3 lalu ke router 2 baru ke router 1 dan ke PC1. Lalu dari server 1 ke PC2. PC2 192.168.165. Hampir sama ketika di tracing dari PC1 dan PC2, cuma bagian akhirnya IP konfigurasinya berbeda. Dan yang terakhir server 1 ke PC3. Tracing 192.168.1253. Trace complete
dari router 3 ke router 1, baru ke router 2 dan dikirimkan ke PC 3. Terus komplit. Selesai. Sekian dari saya, terima kasih.